Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Yogyakarta 1 Juni 2025. Sekarang sudah menginjak bulan Juni tahun 2025, dan saya masih akan menyampaikan mengenai berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah tentang berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan saya memberi judul Misteri Bukit Zaitun, Pemulihan Kerajaan bagi Israel dan Perang Harmagedon. Jadi dari Bukit Zaitun itu Tuhan Yesus dahulu diangkat naik ke surga. Kemudian itu erat kaitannya dengan pemulihan kerajaan bagi Israel. Dan di dalam ayat-ayat di dalam kitab para rasul itu erat juga kaitannya dengan pemulihan kerajaan bagi Israel dan juga tentunya perang akhir zaman yang namanya Harmagedon. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama kita akan belajar tentang tempat Tuhan Yesus naik ke surga setelah 40 hari di dalam tubuh kebangkitan. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu Tuhan sudah dalam tubuh kebangkitan selama 40 hari. Dan tubuh kebangkitan itu cirinya apa? Kemarin sudah saya sebutkan. Saudara, beberapa fakta menarik tentang Bukit Zaitun kalau kita belajar tentang Israel, tentang Bukit Zaitun. Yang pertama, Bukit Zaitun itu sangat dekat dengan kota lama Yerusalem, dan pintu gerbang emas atau pintu gerbang sebelah timur dari Yerusalem. Jadi jaraknya sangat dekat antara Bukit Zaitun yang berada di sebelah timurnya pintu gerbang emas atau Golden Gate, melewati satu lembah yang disebut dengan lembah Kidron. Jadi jarak antara Bukit Zaitun dan pintu gerbang emas itu sangat dekat dengan Yerusalem, itu sangat dekat. Ini fakta yang pertama. Kemudian yang kedua, Bukit Zaitun itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus berdoa semalam ketika dia ditangkap. Jadi di Bukit Zaitun itu pula Tuhan Yesus berdoa di malam ketika dia ditangkap. Jadi merupakan satu tempat yang sangat fenomenal, sangat monumental juga, saudaraku. Kemudian yang ketiga, Bukit Zaitun itu tidak tinggi, hanya sekitar 800 meter tingginya dari permukaan laut. Jadi kalau di Indonesia ini ada gunung-gunung yang tinggi ya. Gunung Merapi itu tinggi lebih dari 1900. Kemudian ada lagi gunung yang lebih tinggi lagi, Gunung Semeru itu tinggi lagi, saudaraku, dan masih banyak lagi. Nah, Bukit Zaitun itu tidak tinggi, tetapi hanya sekitar 800 meter dari permukaan laut. Kalau di Yogyakarta itu kira-kira ya seperti Gunung Menoreh begitu, saudaraku. Jadi nggak terlalu tinggi-tinggi amat, tetapi dingin juga, saudara. Kemudian fakta yang keempat tentang Bukit Zaitun, bahwa di lereng Bukit Zaitun yang menghadap ke barat itu ada kebun zaitun pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Dan kebun zaitun itu sangat sejuk, sangat indah, dan sering disebut sebagai Taman Getsemani. Sampai sekarang pun pohon-pohon zaitun masih ada di sana. Jadi pohon zaitun itu pohon yang umurnya sangat lama dan sulit dimatikan. Terbakar pun nanti akan bertunas lagi, dipotong pun akan bertunas lagi. Ini kehebatan dari pohon zaitun. Jadi pohon zaitun itu satu pohon yang usianya lama, bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Bahkan pohon yang ketika Tuhan Yesus
Kristus itu hidup, sekarang masih ada di sana dan itu masih hidup juga. Jadi pohon zaitun itu melambangkan satu kehidupan yang lama, melambangkan pohon kehidupan. Kemudian fakta yang kelima, Bukit Zaitun itu tempat Tuhan Yesus Kristus naik ke surga dan ketika kelak datang lagi menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Jadi ini fakta yang kelima. Bukit Zaitun itu merupakan tempat Tuhan Yesus Kristus dahulu naik ke surga. Dan di Bukit Zaitun itu pula nanti Tuhan akan menginjakkan kaki dan kemudian menangkap antikris dan nabi palsu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi tempat itu disebut sebagai Bukit Zaitun karena memang di tempat tersebut dahulunya penuh dengan pohon zaitun. Ya saudaraku, salah satunya yang disebut dengan Taman Getsemani itu merupakan lereng dari Bukit Zaitun. Ya, jadi kalau kita turun ke selatan sedikit itu ada satu tempat yang namanya Getsemani, tempat Tuhan Yesus Kristus berdoa. Saudara, kenapa dengan Bukit Zaitun ini? Setelah saya mempelajari, merenungkan, berdoa tentang Bukit Zaitun ini mengingatkan bahwa ia akan segera datang. Setelah kebun zaitunnya, setelah Bukit Zaitunnya secara rohani, Bukit Zaitun secara rohani itu apa? Saudaraku, itu adalah Israel sebagai zaitun asli dan kita sebagai zaitun liar itu diselamatkan dan bersatu. Saudaraku, dengan kata lain, penjangkauan kembali bangsa Israel sudah memenuhi bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka barulah Tuhan mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Dahulu ketika yang terima Tuhan Yesus itu baru dari zaitun asli saja, Tuhan nggak mau. Harus kabarkan Injil ke Yudea, Samaria, seluruh penjuru bumi. Karena Tuhan mencintai semua umat manusia dan Injil harus diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Maka ketika zaitun asli saja yang meminta supaya Israel dipulihkan kerajaannya, Tuhan masih nggak mau. Tetapi nanti ketika genap bilangannya dari zaitun asli bangsa Israel dan zaitun liar kita semua ini, genap jumlah bilangannya, maka nanti Tuhan akan mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Dan dia akan datang dengan cara yang begitu dahsyat di akhir zaman. Dia akan menangkap antikris nabi palsu yang duduk di bait Allah. Dia akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun itu. Saudara, kita akan membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 11 dibacakan Ibu Tami. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya, terus Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Jadi tubuh kebangkitan itu seperti saya sampaikan kemarin, itu bisa disentuh, bisa diraba, bisa makan juga, tapi bisa ngilang juga. Saudaraku, ini cirinya. Dan kalau makan, itu makanannya juga habis betul. Ketika Tuhan Yesus diberi makan ikan goreng, itu ikannya habis betul. Tidak seperti sajian-sajian yang seperti kebanyakan orang sajikan itu. Katanya ini sesaji untuk ini, tapi ternyata utuh, saudaraku. Nah, ketika Tuhan Yesus itu disajikan kepadanya ikan goreng itu dimakan betulan dan hilang. Saudaraku, kalau di sini kan tidak begitu. Hilangnya karena saudara yang makan, saudaraku. Jadi begitu, saudaraku. Kalau tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus itu bisa disentuh, bisa diraba, memancarkan cahaya kemuliaan, tetapi juga makan, saudaraku. Dan yang dimakan itu hilang betul, saudaraku. Nah, ini merupakan ciri tubuh kebangkitan.
Kemudian selanjutnya ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 18. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ini ketika dahulu yang menerima keselamatan itu baru Zaitun asli. Kemudian Zaitun asli itu bertanya pada Tuhan, Tuhan, maukah pada saat ini engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan gak mau, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi juga umat manusia yang lain. Kita sebagai Zaitun liar itu harus diselamatkan juga. Oleh karena itu Tuhan malah memberikan satu perintah tegas, saudaraku di sini. Jawabnya, di sini engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini bukti Tuhan itu cinta kepada manusia di seluruh penjuru bumi. Ketika suku Israel sendiri meminta supaya Tuhan memulihkan kerajaan, mereka agak egois waktu itu. Pada waktu itu ketika bangsa-bangsa belum diselamatkan, maka Tuhan tidak mau. Itu artinya dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan mencintai kita semua dari seluruh penjuru bumi ini, dari bangsa-bangsa di seluruh penjuru bumi ini yang merupakan Zaitun liar. Tuhan malah berkata apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di Yerusalem itu di dekatnya Bukit Zaitun tadi, saudaraku. Kemudian di Yudea dan Samaria, itu daerah Gaza kalau sekarang gitu, saudaraku. Dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, artinya Tuhan mencintai semua orang dari seluruh penjuru bumi, meskipun berasal dari Zaitun liar ataupun non-Israel. Sebab itu, pada waktu itu Tuhan belum mau memulihkan kerajaan Israel. Tetapi nanti ketika kita bersatu dengan bangsa Israel, saudaraku, terjadi, maka Tuhan akan mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Ayat yang ke-9, perhatikan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Saudaraku, jadi ayat 11 ini merupakan janji pemulihan kerajaan bagi Israel. Bahwa nanti Tuhan itu akan datang dan memulihkan kerajaan bagi Israel. Kalau sudah apa, saudaraku? Kalau sudah bangsa-bangsa itu dijangkau oleh Injil, amanat agung untuk memberitakan Injil keluar ini sudah terpenuhi. Dan ketika nanti kuota dari jumlah bangsa non-Israel atau Zaitun liar itu penuh, maka Tuhan akan kembali sayang kepada Israel. Dan ketika bilangannya genap, 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan, maka Tuhan akan mau turun, saudaraku. Dan kemudian Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Syaratnya apa? Zaitun asli dan zaitun yang dicangkokkan dan zaitun liar itu bersatu di Bukit Zaitun.
Kita sering foto di Bukit Zaitun ya, saudaraku. Beberapa kali kita ke Israel, kita foto di Bukit Zaitun, kemudian di belakangnya itu ada backgroundnya pintu gerbang emas atau Golden Gate, pintu gerbang satu-satunya memasuki Yerusalem. Saudaraku, di sana dipercaya nanti Mesias akan datang kemudian masuk melalui pintu itu, padahal tidak seperti itu. Nanti justru Tuhan Yesus Kristus itu datang untuk menangkap antikris yang duduk di bait Allah, akan menangkap nabi palsu yang menguasai bait Allah. Makanya Tuhan Yesus nanti turun menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Saudaraku, ini rahasia dari Bukit Zaitun. Kenapa Tuhan turunnya ke sana? Ketika nanti bilangannya sudah genap, Zaitun asli bangsa Israel dan Zaitun liar itu dipersatukan di dalam Bukit Zaitunnya Tuhan yang indah itu, saudaraku, maka Tuhan akan berkenan datang, saudaraku, dan Tuhan akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun itu, sehingga Bukit Zaitun itu terbelah menjadi dua, dari timur ke barat. Artinya apa, saudaraku? Di Bukit Zaitun itu depannya kan Golden Gate, Yerusalem. Nah, Yerusalem di akhir zaman, bait Allah di akhir zaman itu akan menjadi tempat duduknya antikris. Kitab Wahyu, maksud saya Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-15 ditulis seperti itu. Nanti pembinasa keji itu akan duduk di bait suci. Pendurhaka itu akan duduk di bait suci dan menyatakan diri sebagai Allah. Itulah sebabnya Tuhan turun di Bukit Zaitun, sehingga Bukit Zaitun itu terbelah, dan bait suci yang lahiriah itu nanti akan hancur, saudaraku. Karena Bukit Zaitun terbelah, otomatis Golden Gate ke barat itu juga terbelah, saudaraku. Itulah makna penyucian yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal 2. Dahulu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, juga dahsyat luar biasa. Di akhir zaman ketika bait Allah itu diinjak-injak oleh antikris dan nabi palsu, Tuhan juga akhirnya menyucikan, marah, saudaraku. Dia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun itu, sehingga Bukit Zaitun terbelah menjadi dua, dan antikris nabi palsu yang duduk di dalamnya ditangkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya kemudian akan menyampaikan tentang tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena sebelum naik, Tuhan Yesus Kristus itu bangkit dahulu, saudaraku. Jadi tubuh kebangkitan itu cirinya seperti apa? Sifat dan ciri tubuh kebangkitan itu dicontohkan oleh Tuhan Yesus selama 40 hari. Ini ditulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 49. Tidak usah dibaca ya ini. Jadi tubuh kebangkitan ini cirinya yang pertama, tubuh kebangkitan itu bisa datang, bisa bercakap-cakap dengan satu orang atau lebih yang bisa menjadi saksi, bisa tinggal satu rumah, bisa bermalam layaknya manusia biasa, bisa makan bersama, bisa mengucap berkat dan memecah-mecahkan roti. Ini ciri khas Yesus, ciri khas Tuhan Yesus, mengucap berkat kemudian berbagi dahulu. Tidak seperti sekarang ya, saudaraku, banyak-banyak itu berdoa lalu makan paling dahulu. Tapi kalau Tuhan Yesus itu mengucap berkat lalu membagi-bagikannya. Tapi kalau sekarang itu mengucap berkat lalu makan dulu-duluan, saudaraku. Tuhan Yesus nggak gitu cirinya. Kemudian yang kedua, ciri dari tubuh kebangkitan Tuhan Yesus itu bisa hadir ataupun menghilang lenyap seketika. Ini ciri tubuh kebangkitan. Kemudian yang ketiga, tubuh kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus itu cirinya kalau dia datang itu mengajarkan firman Tuhan, menerangkan kitab suci. Tubuh kebangkitan itu tidak suka menggosip, apalagi mengajarkan hal-hal takhayul, saudaraku. Tidak suka. Tapi yang diberitakan adalah kerajaan Allah,
tubuh kebangkitan itu kegemarannya, bahkan pekerjaannya adalah mengajarkan firman Tuhan dan menerangkan kitab suci. Kemudian ayat yang keempat, ciri dari tubuh kebangkitan, bisa menampakkan diri kepada banyak orang dan disaksikan juga oleh orang banyak. Ini ciri tubuh kebangkitan. Kemudian seperti saya sampaikan di depan, tubuh kebangkitan itu bisa diraba, ada daging dan tulangnya, tidak seperti hantu, ya saudaraku. Kalau hantu itu dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tidak ada daging dan tulangnya, ya saudaraku. Tetapi tubuh kebangkitan itu bisa ada daging dan tulangnya. Tuhan katakan seperti itu kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 48. Kemudian ciri yang keenam dari tubuh kebangkitan itu bisa makan dan minum juga. Namun saya belum bertanya apakah BAB juga, saudaraku. Tapi saya pikir tidak, ya saudaraku. Tubuh kebangkitan itu dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali ke topik tentang Bukit Zaitun. Ya, berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kembali tentang Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun di mana Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Bukit Zaitun itu menjadi saksi. Tuhan itu tidak mau hanya Zaitun asli saja yang diselamatkan. Nggak mau hanya Israel saja yang diselamatkan. Sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus belum mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Karena Tuhan ingin menjangkau Zaitun liar untuk masuk di dalam keselamatan. Malah ada perintah supaya menjangkau Zaitun liar. Kita ulangi Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 saja. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Amin. Ini yang tanya orang Israel, Zaitun asli. Saudaraku, tapi Tuhan tuh nggak mau, saudaraku. Karena Tuhan sayang kepada Zaitun liar, ingin menjangkau bangsa-bangsa. Ayat 7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus? Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi Tuhan tidak mau ketika orang Israel sendiri meminta dan bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini yang ngomong ini orang Israel. Tuhan nggak mau. Kenapa? Karena Tuhan sayang kita. Tuhan sayang Zaitun liar juga. Dan Tuhan malah memberikan satu perintah untuk menjangkau Yerusalem, menjangkau Yudea, menjangkau Samaria, itu Israel Utara, ya saudaraku, sampai ke ujung bumi. Artinya Tuhan cinta juga kepada Zaitun liar supaya dijangkau dahulu. Tidak hanya bangsa Israel yang harus diselamatkan, tapi seluruh penjuru bumi harus diselamatkan. Saudara, nah ayat ini jangan sampai kemudian disalahpahami, ya. Terus kita tidak punya beban untuk keselamatan Zaitun asli Israel. Sebab Zaitun asli Israel pun dahulu diperintah keras oleh Tuhan Yesus untuk menjangkau Zaitun liar. Israel itu disuruh oleh Tuhan untuk menjangkau kita dulu, saudaraku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini kata-kata ini diberikan kepada pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Galilea. Padahal peristiwanya itu di Bukit Zaitun, tetapi suara dari tempat tinggi itu bilang, hai orang-orang Galilea, itu artinya pengikut Kristus sejak awal, sejak masa awal pelayanannya. Itu disuruh untuk menjangkau seluruh penjuru bumi. Galilea, Israel Utara, jauh, saudaraku. Ini tempatnya dari Bukit Zaitun, ada 126 km kurang lebih, ya. Jadi jauh, saudaraku. Tetapi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus dari Galilea itu pun datang ke Bukit Zaitun tersebut.
Saudaraku, dan ada perintah bahwa Tuhan belum mau memulihkan kerajaan bagi Israel sebelum bangsa Zaitun liar itu dijangkau, sebelum seluruh dunia itu dimenangkan. Namun sekali lagi jangan sampai ini disalahpahami, terus kita ini geleleng, bahasa Jawanya begitu. Sekarang orang yang percaya Injil di luar Israel itu ratusan juta, saudaraku. Saya ketika mendapat pembukaan rahasia firman ini menangis dalam hati. Orang yang percaya Injil, diberkati Injil, non-Israel, dari bangsa non-Israel itu ratusan juta, bahkan mungkin miliaran jiwa. Zaitun liar sebanyak itu, Zaitun liar yang sekaya itu, saudaraku, kalau tidak terbeban untuk keselamatan bangsa Israel, Zaitun asli yang dahulu diperintah oleh Tuhan, engkau harus menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita nggak punya beban untuk mereka, saudaraku. Alangkah kita itu menjadi manusia-manusia yang nggak tahu diri. Makanya kegerakan Kuda Putih yang akan menjangkau, yang memiliki visi menjangkau 144.000 suku keturunan Israel untuk dimeteraikan. Ini mulai kita kerjakan. Adapun hasilnya kita serahkan pada Tuhan. Masakan di antara jutaan, ratusan juta manusia itu, miliaran manusia yang percaya Yesus itu tidak terbeban sedikit pun untuk menopang kegerakan menjangkau saudara-saudara kita yang dahulu disuruh Tuhan, kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, alangkah bersalahnya kita bila di hati kita ini tidak ada beban untuk menyelamatkan Israel atau Zaitun asli. Saudara, saya melihat dengan mata, kepala, dan dengan hati. Saya datang langsung ke Israel. Saudaraku, sekarang di sana itu mereka, saudaraku, minoritas, tertekan, terintimidasi. Hanya 1% dari penduduk Israel, artinya hanya puluhan atau ratusan ribu. Itu pun belum semua dewasa rohani dan dimeteraikan. Artinya masih ada pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk pemeteraian bangsa Israel. Saudaraku, jadi alangkah bersalahnya kita bila kita di hati ini tidak ada beban untuk menyelamatkan Israel. Saudaraku, Tuhan itu dulu menolak memulihkan kerajaan bagi Israel karena untuk menyelamatkan kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, jumlahnya ratusan juta bahkan miliaran, kenapa kita tidak terbeban terhadap bangsa Israel? Kita itu orang yang nggak tahu diri kalau demikian, saudaraku. Oleh karena itu kegerakan menjangkau, menyelamatkan, menggendong bangsa Israel ini menjadi sangat penting. Saudara, nanti Tuhan akan segera datang ketika kebun zaitunnya itu tumbuh bersemi. Kebun zaitun itu tumbuh bersemi dan kita tercangkok ke dalamnya. Ada warna-warni zaitun di sana, zaitun asli, zaitun liar yang tercangkok. Saudaraku, alangkah indahnya itu. Ini rahasia Bukit Zaitun, saudaraku. Kita akan membaca Roma 11 ayat 17 sampai 24. Dibaca Ibu Tami, Roma 11 ayat 17 sampai 24. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Amin. Jadi kita itu merupakan tunas liar yang dicangkokkan kepada zaitun asli lewat karya Roh Kudus, lewat perintah Tuhan Yesus. Sebelum pada saat dia naik ke surga itu dia memerintahkan supaya menjangkau kita. Saudaraku, menjangkau kita dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai seluruh ujung bumi.
Itu perintah Tuhan karena Tuhan cinta kepada zaitun liar. Tetapi kita itu jangan GR. Mentang-mentang kita sudah dicangkokkan, kita gelelengan, nggak punya beban untuk bangsa Israel. Yang penting kan menginjil, kita asik menginjil ke Afrika, kita asik menginjil ke Brasilia, kita asik menginjil ke China. Ya cari-cari yang asik begitu banyak, saudaraku. Tapi kalau menginjil bangsa Israel, membawa kembali api Injil ke Israel itu berat. Sekarang itu tantangannya bangsa Israel sedang situasi panas. Bahkan Bandara Ben Gurion itu setiap saat mendapat ancaman, ya, ancaman rudal. Saudaraku, kalau tidak karena penyertaan Tuhan ke sana pada saat-saat seperti ini, itu berbahaya sekali, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, kegerakan menjangkau bangsa Israel ini adalah kegerakan yang betul-betul mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang disembelih. Saudara, di dalam waktu ke depan saya itu diminta bahkan untuk seminar tentang akhir zaman di sana. Saya bergumul, Tuhan, ini bagaimana caranya? Saya bukan hamba Tuhan yang kaya raya, bukan. Saya hamba Tuhan sederhana. Sudah 2 angkatan berangkat ke Israel, saudaraku, dan itu biayanya tentunya miliaran, saudaraku. Ini harus berangkat lagi untuk seminar. Ini terus dana dari mana, Tuhan? Saya sebagai manusia kadang bertanya-tanya dan patah semangat kadang itu, saudaraku. Tapi ya kita serahkan sama Tuhan. Pemeteraian kepada bangsa Israel ini harus betul-betul diwujudkan dan terjadi. Masakan di antara ratusan juta orang Kristen, miliaran orang Kristen, itu nggak ada yang terbeban untuk kegerakan seperti ini. Masakan orang sekaya itu yang sudah diberkati oleh Injil nggak terbeban. Betapa menjadi orang yang tidak tahu diri. Saudaraku, oleh karena itu kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan menjangkau bangsa Israel ketika kita kembali menjangkau zaitun asli itu. Ayat yang selanjutnya, Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. terus Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacat karena iman. terus Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. terus Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. 2-3. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Amin. Inilah rahasia Bukit Zaitun yang nanti akan menjadi tempat Tuhan menjejakkan kakinya. Ketika Bukit Zaitun itu mulai semarak tumbuh, rukun antara zaitun asli dan zaitun liar, jumlahnya semua memenuhi kuota yang ditetapkan oleh Tuhan. Dari bangsa Israel penuh kuotanya, dari bangsa zaitun liar penuh kuotanya. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-8 dinyatakan dari suku bangsa Israel di akhir zaman ini yang harus dimeteraikan adalah 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan. Sekali lagi dimeteraikan, bukan rombongan orang Yahudi, orang Israel yang pulang ke Israel saja, tetapi orang Yahudi Israel yang kalau pulang itu tujuannya supaya dimeteraikan, percaya Tuhan Yesus dan dimeteraikan Roh Kudus. Kalau pulang ingin membangun bait Allah ketiga, itu salah. Saudaraku, itu bukan tanda yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita akan membaca Roma pasal 11 ayat 25-31. Ini amanat tentang kegerakan kuda putih. Kalau dahulu amanat agung memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi,
di akhir zaman akan ada amanat agung untuk kembali menjangkau Israel. Masakan loh saudaraku, jutaan, ratusan juta orang Kristen, miliaran orang Kristen itu nggak ada yang terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Sedih hati ini saudaraku. Mereka lebih asik ke sana kemari, menginjil ke sana kemari, saudaraku. Ya penak saudaraku. Tetapi ayo kita menginjil, membawa api Injil itu kembali ke Israel. Tantangannya memang berat, tetapi ini ada difirmankan oleh Tuhan. Kita baca Roma 11, 25-31. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Terus, Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. terus, Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai kepilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. terus, Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. ya fokus di ayat yang ke-31. Inilah amanat agung akhir zaman untuk kembali menjangkau bangsa Israel. Demikian juga mereka Israel yang sekarang itu tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, kamu juga akan beroleh kemurahan. Mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi lewat kemurahan yang kita peroleh, kita itu diselamatkan loh. Akibat dahulu Tuhan Yesus menyatakan bahwa engkau harus menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita mendapat berkat lewat kenaikan Tuhan Yesus itu. Apakah kemudian kita akan tidak punya beban untuk menyelamatkan bangsa Israel? Ketika dulu bangsa Israel sendiri yang merupakan Zaitun asli bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel saat ini? Tuhan tidak mau. Tuhan akan menjangkau kita dahulu, saudaraku. Nah, sekarang setelah kita dijangkau, apakah kita tidak terbeban untuk menjangkau mereka kembali? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah rahasia bukit Zaitunnya Tuhan, yang terdiri dari zaitun asli dan zaitun yang dicangkokkan, itu kita semua. Tuhan tidak mau hanya bangsa Israel yang diselamatkan. Tuhan ingin kita sebagai zaitun liar juga diselamatkan. Begitu kerasnya perintah Tuhan pada orang Israel, apalagi kepada kita. Keras ketika Tuhan menjawab pertanyaan orang-orang Israel, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada saat ini? Tuhan keras. Bahkan Tuhan kemudian menyuruh menginjil dulu, menjadi saksi dulu ke Yudea, Samaria, seluruh penjuru bumi. Sekarang ketika kegerakan kuda putih kembali, Tuhan keras. Apakah orang yang ratusan juta itu, yang penuh dengan kekayaan, kemuliaan, hormat, puji-pujian, seperti Wahyu 5:12 itu, mereka tidak terbeban untuk menjangkau bangsa Israel? Saudaraku, maka begitu keras juga perintah Tuhan kepada zaitun liar. Jangan bermegah, jangan sombong. Dan sekarang mari zaitun liar yang jumlahnya ratusan juta itu, bahkan miliaran, yang di Indonesia saja mungkin puluhan juta ya saudaraku, apalagi di luar negeri, di Amerika itu ratusan juta juga. Saudaraku, apakah zaitun liar ini nggak punya beban gitu loh saudaraku? Dulu dibela-belain Tuhan belum mau memulihkan kerajaan Israel karena Tuhan sayang kita. Sekarang setelah kita diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan, apakah kita nggak terbeban untuk keselamatan bangsa Israel? Seperti saya saksikan di depan, saya melihat orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus
percaya dengan Injil, orang Kristen di sana itu sedikit, 1%. Bilangannya itu mungkin puluhan ribu saja, saudaraku. Nah, itu pun belum dewasa rohani semua dan dimeteraikan Roh Kudus. Nah, kita punya tugas, saudaraku, untuk membawa lawatan Injil ini kembali ke Israel, sehingga nanti 144.000 suku keturunan Israel itu dipulihkan, dimeteraikan. Saudaraku, kemudian jawaban pasti tentang pemulihan kerajaan bagi Israel adalah ketika Bukit Zaitunnya sudah bersemi dengan pohon zaitun yang indah, yang asli maupun yang terjangkau. Sebelum zaitun liar diselamatkan, Tuhan belum mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebaliknya pun demikian, zaitun liar yang sudah terselamatkan sekarang, mari kita memiliki hati yang terbeban untuk keselamatan Israel. Ketika zaitun liar bertanya kepada Yesus, kapan engkau datang Tuhan? Kapan rapture? Saudaraku, kan banyak saudaraku yang bertanya dari zaitun liar, non Israel itu takon kepada Tuhan, kapan Yesus engkau datang? Kapan rapture? Jangkau dulu Israel, sekarang perintahnya seperti itu. Sebelum engkau menjangkau Israel, rapture itu nggak akan terjadi. Orang boleh dongeng macam-macam saudaraku, tentang tanda macam-macam saudaraku. Tetapi sebelum bangsa Israel itu dijangkau, rapture itu khayalan saudaraku. Tetapi nanti setelah bangsa Israel itu dijangkau, maka rapture, harpazo itu betul-betul akan dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan turun dari surga, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan pun akan keras menjawab, lakukan dahulu penyelamatan sisa Israel, yaitu asli itu dalam kegerakan kuda putih. Makanya kalau sekarang itu ada orang yang tanya sama Tuhan, Tuhan kapan engkau datang? Tuhan kapan rapture itu? Saudaraku, Tuhan perintahkan pada orang itu, jangkau dulu yaitu asli. Sebelum itu tidak akan ada rapture, tidak akan ada harpazo. Dari sana dahulu Tuhan diangkat dari Bukit Zaitun itu. Perintah itu sekarang balik lagi supaya saudara menjangkau zaitun asli itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah nanti ketika Bukit Zaitunnya sudah tumbuh, bersemi, rukun, berdampingan, maka Dia akan datang dan mengadakan perhitungan atau penghukuman terhadap antikris dan nabi palsu dan pengikutnya yang pada akhir zaman menjadi penguasa bait suci. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu turunnya di Bukit Zaitun, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun? Tentang kedatangan Tuhan, urutan peristiwanya bisa saudara simak di khotbah saya yang kemarin menampilkan skema tentang harpazo, kemudian tentang pengungsian, kemudian tentang kedatangan Tuhan, kemudian perjamuan malam kawin anak domba, kemudian juga pengadilan kursi Kristus, kemudian juga perang Harmagedon. Saudaraku, kemarin sudah saya terangkan, itu begitu nyata, saudaraku. Kita sekarang akan membaca kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat 2 sampai 5. Nanti Tuhan itu akan turun ke Bukit Zaitun dan untuk menangkap antikris dan nabi palsu yang duduk di depannya di bait Allah, yang pada saat akhir zaman nanti yang menjadi penguasa bait Allah itu antikris dan nabi palsu. Saudaraku, Zakaria pasal 14 ayat 2 sampai 5 dibaca Ibu Tami. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Terus, setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Perhatikan 3. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Iya, ini ketika Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Ayat 4. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat,
sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Terus Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan Dia. amin. Ini ketika Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Kapan waktunya? Ketika zaitun asli dan zaitun yang dicangkokkan itu sudah semi bertumbuh. Ketika bukit zaitunnya sudah dipenuhi dengan semarak pohon zaitun, dari zaitun asli maupun zaitun liar yang jumlahnya sudah penuh, memenuhi kuota yang ditetapkan oleh Tuhan, maka kemudian Tuhan akan turun memulihkan kerajaan bagi Israel. Langkahnya adalah dengan turun menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Kenapa di Bukit Zaitun? Karena Bukit Zaitun itu timurnya Bait Allah, timurnya Yerusalem. Jalan kaki gitu juga tidak terlalu lama, saudaraku. Melewati lembah Kidron saja, saudaraku. Pada saat Tuhan Yesus nanti menjejakkan kaki di Bukit Zaitun itu, Bukit Zaitun akan terbelah menjadi dua. Di sini dikatakan, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Jadi dari tempat Tuhan menjejakkan kaki itu, saudaraku, nanti Bukit Zaitun akan terbelah dari timur ke barat. Artinya apa, saudaraku? Yang di baratnya ini kan Bait Allah. Dan Bait Allah pada saat nanti di akhir zaman itu yang menduduki, yang menjadi penguasanya adalah antikris dan nabi palsu. Makanya lembah ini akan terbuka, saudaraku. Akan terjadi satu lembah, Bukit Zaitun itu akan terbelah. Otomatis Bait Allah yang jasmani itu akan roboh, antikris nabi palsu nanti akan ditangkap. Ini merupakan penggenapan dari Tuhan Yesus menyucikan Bait Allah di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Saudaraku, inilah hari yang dijanjikan Tuhan itu seperti di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 tadi. Coba dibaca Kisah Rasul 1 ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Amin. Saudaraku, ini ketika Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel, itu nanti akan ada perang besar yang namanya perang Harmagedon. Ketika Tuhan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu sekali lagi berada tepat di depan pintu gerbang timur atau Golden Gate Yerusalem, dan di sana ada Bait Allah lahiriah. Bait suci itu akan menjadi markas antikris dan nabi palsu di akhir zaman nanti. Saudaraku, maka Tuhan Yesus datang untuk merombak Bait Allah itu, seperti ketika Tuhan menyucikan Bait Allah dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Karena bait suci itu dijadikan sesuatu yang salah, dijadikan sarang penyamun, dijadikan lahan bisnis. Kalau pada waktu itu di bait suci dijumpainya pedagang lembu, kambing, domba, merpati, saudaraku. Tetapi di akhir zaman beda, nanti yang menjadi media jual belinya, saudaraku, itu seperti Wahyu 18 ayat 11 sampai 14. Ini tidak usah dibacakan, banyak sekali barang-barang kepentingan daging nanti yang dijual oleh antikris dan nabi palsu. Mereka bermarkasnya di Bait Allah, saudaraku, bukan bermarkas di tempat-tempat yang lain, saudaraku. Jadi Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel lewat peperangan besar yang disebut Harmagedon. Saudara, inisiatornya dari dikumpulkannya pasukan-pasukan di bumi, saudaraku, raja-raja di bumi
untuk berperang melawan Kristus itu inisiatornya itu antikris, saudaraku, dan nabi palsu yang duduk di Bait Allah, dan pelaksananya adalah pasukan multinasional yang nanti akan bermarkas di Harmagedon. Jadi jarak Bait Suci di Yerusalem dengan Harmagedon itu sekitar 96 km. Jadi cukup jauh ya. Jadi antikris dan nabi palsu itu nanti bermarkas di Bait Allah, di mana Tuhan nanti akan turun di depan Bait Allah itu. Sudah kemudian Bukit Zaitun akan terbelah dari timur ke barat, otomatis Bait Allah itu akan roboh. Antikris nabi palsu ditangkap, saudaraku. Antikris nabi palsu itu punya pasukan yang dikumpulkan di Harmagedon. Kita akan membaca Harmagedon itu jaraknya 96 km dari Bukit Zaitun tadi, dari Bait Suci juga, saudaraku. Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai 16. Wahyu 16 ayat 13 sampai 16. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Ya, inisiatornya itu naga, iblis, kemudian binatang, itu antikris, dan mulut nabi palsu. Itulah 3 roh najis yang menyerupai kata. Terus, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Iya, mereka punya rencana untuk memerangi anak domba, memerangi Tuhan Yesus Kristus. Terus, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Terus 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Iya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi nanti perang akhir zaman, saudaraku, akan berawal dipicu dari lembah Harmagedon itu, yang jaraknya kurang lebih 90 km dari Bait Suci, dari Yerusalem. Saudaraku, kemudian pelaksanaan perang Harmagedon itu Wahyu pasal 19, ini ayat terakhir, Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Ini pelaksanaannya. Tadi Wahyu 16 ayat 13 sampai 16 itu perencanaannya. Yang menginisiasi adalah iblis, antikris, nabi palsu yang mengeluarkan 3 roh najis yang menyerupai kata, mengumpulkan raja-raja di bumi untuk berkumpul rapat mereka di Harmagedon. Saudaraku, kemudian pelaksanaan dari perang Harmagedon itu Wahyu 19 ayat 17 sampai 21, dibaca Ibu Tami. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Terus, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Amin. Ini pasukan multinasional yang dikumpulkan pada Wahyu pasal 16 ayat yang ke-14 sampai 16 tadi. Mereka di sini dikatakan, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan Tuhan Yesus Kristus, melawan penunggang kuda dan tentaranya. Saudaraku, terus, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Terus, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Terus, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. amin. Saudaraku, jadi
Di sini saya jelaskan mengenai rahasia Bukit Zaitun. Mengapa Tuhan berbicara demikian keras kepada orang Israel ketika dia naik ke surga. Saudaraku, dan Tuhan memberikan satu perintah yang tegas bahwa bangsa-bangsa harus dijangkau dulu. Nah, sekarang Tuhan juga memberikan satu perintah tegas melalui Roma pasal 11 ayat 31. Kita harus kembali dulu menjangkau bangsa Israel, di mana mereka sekarang ini kondisinya, saudaraku, minoritas. Mereka sangat kecil, lemah. Mereka perlu digendong. Kalau di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 menyatakan seperti itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.